Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Satu Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada informasi terbaru nih yang perlu kita pahami sama-sama untuk kita antisipasi ke depannya. Dimana kita ketahui, kita akan bahas dua juknis ya, baik naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, karena nomenklaturnya berbeda, juknisnya juga berbeda. Tapi masing-masing dari juknis baik Kemenak maupun Kementerian Pendidikan itu masing-masing ada kategori guru yang tidak bisa menerima tunjangan profesi guru, dan ini regulasi masih berlaku sampai sekarang Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Kementerian Agama, lalu kita melangkah ke Kementerian Pendidikan. Disimak sampai tuntas supaya Bapak Ibu ada tambahan informasi ya. Nah, untuk Kementerian Agama Bapak Ibu ya, itu juknis yang masih berlaku saat ini yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023. Tapi masih berlaku hingga 2024 ya, 2025 karena belum ada juknis baru. Nah, di regulasi ini terkait petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Nah, dalam juknis ini Bapak Ibu disebutkan bahwa di bagian ketentuan khusus itu dijelaskan di bagian kedua, tunjangan profesi tidak dibayarkan kepada siapa saja yang tidak dibayarkan tunjangan profesinya berdasarkan juknis Kemenak. Yang pertama, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang tidak hadir totalnya 3 hari atau lebih dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah. Sekali lagi, tidak hadir kumulatif 3 hari atau lebih dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah. Jadi kalau Bapak Ibu absent atau tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 3 hari dalam 1 bulan, itu Bapak Ibu sudah masuk kategori guru yang tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Jadi perlu diantisipasi untuk rekan-rekan guru Kemenak. Kemudian yang kedua, guru, kepala, dan madrasah dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari. Jadi untuk guru-guru, kepala, madrasah, pengawas madrasah, maksimal toleransi untuk sakit itu adalah 14 hari kerja. Itu masih tetap dibayarkan tunjangan profesinya. Lebih dari itu Bapak Ibu, itu tidak bisa lagi dibayarkan tunjangan profesinya lebih dari 14 hari. Ini sesuai regulasi yang kami sampaikan Bapak Ibu ya, kita bisa baca sama-sama. Kemudian yang ketiga, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 6 hari. Nah, cuti kan bisa saja Bapak Ibu karena alasan penting, misalnya ada keluarga yang sakit atau dan keperluan lain yang mendesak, itu kan kita bisa ajukan cuti. Dan itu maksimal toleransinya, batas waktu toleransi untuk pembayaran tunjangan profesi guru itu adalah 6 hari Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami terutama untuk guru-guru madrasah ya, karena regulasi ini berjalan Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga. Kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Nah, kalau cuti di luar tanggungan negara ini kan umum nih, sepertinya di Kementerian Pendidikan juga berlaku. Kemudian yang kelima, guru, kepala, dan pengawas madrasah melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti besar. Jadi kalau pergi umroh atau haji itu boleh saja dibayarkan tunjangan profesinya dengan catatan menggunakan hak cuti besarnya. Ya, jadi harus ada keterangan cuti besar. Kemudian yang keenam, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan studi perkuliahan ya atau tugas belajar menggunakan biaya dari pemerintah sponsor pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai dan dibayarkan kembali saat masa tugas belajarnya selesai. Nah, sekarang kan rame nih beasiswa LPDP sudah dibuka. Nah, kalau Bapak Ibu lulus salah satu beasiswa misalnya LPDP, itu tetap dibayarkan tunjangan profesinya. Nanti dihentikan pada bulan ke-7 nih. Ini bagusnya karena jadi awal beasiswa bulan pertama sampai bulan ke-6 itu tetap menerima. Nanti di bulan ke-7 baru tunjangan profesinya dihentikan. Nanti dilanjutkan kembali kalau tugas belajarnya sudah selesai. Nah, ini nih 6 kategori guru di naungan Kemenak yang tunjangan profesinya dihentikan. Ini perlu dipahami dan diantisipasi jangan sampai terjadi ke depan karena tidak paham regulasi ini ya.
Oke, sekarang kita melangkah ke naungan Kementerian Pendidikan. Untuk naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, regulasi yang masih berlaku hingga hari ini adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Ini berjalan 2024 dan hingga saat ini belum ada regulasi pengganti, jadi ini yang masih berlaku. Nah, ini terkait juknis tunjangan guru ASN daerah. Apa saja kategori guru yang tidak menerima tunjangan profesi seperti di Kemenak tadi? Apakah sedetail di Kemenak tadi atau seperti apa? Kita cek sama-sama. Nah, ada di pasal 17 Bapak Ibu, kita baca. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan, memang ada redaksi, menghentikan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus tamsil ya, guru ASN di daerah jika yang pertama tentu misalnya meninggal dunia ya, tentu tunjangannya dihentikan. Yang kedua, mencapai batas usia pensiun. Kemudian melaksanakan cuti sakit lebih dari 6 bulan. Kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian mendapat tugas belajar. Kemudian tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru ASN. Misalnya pindah ke struktural ya tentu tidak dapat. Jadi kalau kita lihat di juknisnya Kementerian Pendidikan itu tidak secara detail dijelaskan ya, seperti di naungan Kemenak. Ini yang kami dapatkan, silahkan dikoreksi jika keliru, ditambahkan jika ada yang kurang ya. Nah, terkait cuti di naungan Kementerian Pendidikan, seperti apa regulasinya kan? Misalnya cuti yang mana yang bisa ditoleransi untuk tunjangan profesi. Nah, di sini disebutkan di pasal 16 bahwa, ini kita zoom ya supaya bisa kita lihat sama-sama. Guru ASN di daerah yang melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan cuti ASN tetap memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus, tamsil jika diusulkan oleh dinas. Cuti apa saja yang dimaksud? Pertama, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan ya. Kemudian cuti karena alasan penting dan cuti bersama. Jadi 6 cuti ini tetap menerima tunjangan profesinya seperti itu. Ketentuan penerimaan tunjangan profesi ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi guru ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Jadi sama di Kemenak tadi, kalau cutinya di luar tanggungan negara itu tidak menerima tunjangan profesi ya. Guru ASN di daerah yang melaksanakan cuti studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan ASN tetap memperoleh tunjangan profesi dan seterusnya. Jadi ini 6 cuti ya yang tetap ditoleransi mendapatkan tunjangan profesi. Silahkan diskusi, silahkan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Kita diskusi di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.